TZXC menggunakan metode 8 step. Pokok pembahasan pada penelitian kali ini adalah bab 1, yakni pendahuluan yang mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2, yakni kajian teori, akan membahas tentang literatur teori, penelitian terdahulu, dan alasan pemilihan metode. Pada bab 3, yakni metodologi penelitian, akan membahas tentang lokasi penelitian, jadwal penelitian, metode penelitian, dan flowchart penelitian. Selanjutnya pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pada data produksi bulan September 2024, Asiwil mengalami kenaikan defect atau claim next proses yang cukup tinggi. Tercatat 109 unit reject atau repair yang bersumber dari Asiwil dengan berbagai macam defect yang mengakibatkan downtime dan penurunan GDP perusahaan. Data produksi pada bulan September 2024 menunjukkan tingkat defect yang cukup signifikan, mencapai 1,5% dari total produksi periode September 2024 sebanyak 29.600 unit. Angka ini menjadi indikator bahwa terdapat potensi besar untuk melakukan peningkatan kualitas pada lini produksi Asiwil. Beberapa defek utama seperti rear atau front wheel oleng, casting wheel cacat visual, dan dasil tidak terpasang menunjukkan adanya masalah sistemik yang memerlukan pendekatan komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penerapan metode 8 steps untuk mengidentifikasi akar penyebab, melakukan perbaikan, dan mencegah terulangnya defek serupa di masa mendatang. Selanjutnya ada perumusan masalah. Yang pertama adalah apa itu waste, lalu apa itu prinsip lean manufacture, yang ketiga apa itu 8 steps, yang keempat apa penyebab defect di Asiwil, yang terakhir adalah apa solusi untuk menurunkan defect di Asiwil. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini yang pertama adalah mencari akar penyebab masalah yang dapat menimbulkan defect di Asiwil, lalu melakukan perbaikan untuk mencegah munculnya lagi defect yang serupa. Yang terakhir adalah membuat standarisasi proses agar hasil kerja tidak menghasilkan defect. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat bagi perusahaan adalah perusahaan dapat menjaga kualitas produk dan efektivitas proses produksi. Bagi pekerja, penelitian ini bermanfaat agar pekerja tidak terbebankan pekerjaan tambahan atau rework, dalam hal ini adalah repair, dan dapat bekerja dengan tempo yang sesuai. Selanjutnya adalah menambahkan referensi ilmiah bagi peneliti lain tentang konsep lean manufacture. Pada bab 2, yakni kajian teori, yang pertama adalah prinsip lean manufacture. Metode prinsip lean manufacture adalah metode di dalam manajemen produksi yang memfokuskan penggunaan dan pemberdayaan sumber daya untuk menciptakan value bagi pelanggan seefisien mungkin dengan menghilangkan waste. Lean manufacture sendiri bisa didefinisikan sebagai pendekatan sistematis yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses produksi dengan menghilangkan pemborosan atau waste yang tidak memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan melalui sistem produksi Toyota dan telah diadopsi oleh berbagai industri di seluruh dunia. Lean manufacturing berfokus pada optimalisasi aliran nilai atau value stream dan dalam setiap tahapan produksi dengan tujuan utama menciptakan produk berkualitas tinggi, menekankan biaya dan mengurangi waktu siklus atau cycle time secara berkelanjutan. Lean manufacturing didasarkan pada 5 prinsip utama yang saling berkaitan. Yang pertama adalah identifikasi nilai atau value identification. Yang kedua adalah identifikasi aliran nilai atau value stream mapping. Yang ketiga adalah penghapusan waste atau elimination of waste. Yang keempat adalah sistem tarik atau pull system. Dan yang terakhir adalah perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Selanjutnya adalah waste dalam produksi. Waste adalah aktivitas yang menggunakan sumber daya seperti material, waktu, dan modal tanpa memberikan nilai tambah pada suatu produk. Dalam konteks lean manufacturing, waste didefinisikan sebagai aktivitas atau penggunaan sumber daya yang tidak memberikan nilai tambah pada produk dari perspektif pelanggan.
Waste dianggap sebagai penghalang utama dalam mencapai efisiensi produk karena memakan waktu, tenaga, atau material yang sebenarnya tidak diperlukan. Waste sendiri dalam Lean Manufacturing mengidentifikasi 8 kategori utama waste dalam produksi yang dikenal sebagai 8 waste. Yang diantaranya adalah defect atau cacat produk, lalu overproduction atau produk berlebih, yang ketiga adalah waiting atau proses menunggu, yang keempat adalah non-utilized talent atau sumber daya yang tidak mumpuni, lalu transportation atau transportasi yang berlebih, lalu motion atau gerakan yang tidak perlu, lalu overprocessing atau proses yang berlebih, dan yang terakhir adalah inventory atau persediaan yang berlebih. Selanjutnya adalah root cause analysis atau RCA. RCA adalah proses mengidentifikasi penyebab-penyebab utama suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang struktur, atau dapat didefinisikan adalah metode analisis sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah atau kejadian. Dalam dunia manufacturing, RCA digunakan untuk menemukan akar penyebab defect atau pemborosan, sehingga solusi yang diterapkan tidak hanya mengatasi gejala masalah, tapi juga mencegah terulangnya masalah tersebut di masa depan. RCA berperan penting dalam meningkatkan kualitas produk, mengurangi downtime, dan meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya adalah pendekatan 4M dalam RCA. 4M adalah salah satu metode RCA yang digunakan untuk menganalisis masalah dari 4 aspek utama. Yang pertama adalah man atau manusia, lalu machine atau mesin, lalu material, dan metode. Setiap aspek ini memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran proses produksi dan hasil yang berkualitas. Selanjutnya adalah standarisasi proses, yakni metode untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi pemborosan, menghindari kesalahan dalam proses produksi. Standarisasi proses adalah upaya untuk menetapkan prosedur kerja yang konsisten dan terdokumentasi, sehingga setiap tahapan dalam proses produksi dapat dilakukan dengan cara yang seragam. Standarisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, mengurangi variasi yang tidak diinginkan, dan meningkatkan efisiensi proses produksi. Lalu selanjutnya adalah 8 step. 8 step adalah framework atau kerangka kerja yang bisa digunakan untuk memecah permasalahan dan melakukan perbaikan. Dalam konteks Lean Manufacturing, 8 step adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam proses produksi. Metode ini tidak hanya bertujuan menghilangkan masalah yang ada, tetapi juga mencegah terulangnya masalah serupa melalui perbaikan berkelanjutan. 8 step merupakan salah satu pendekatan yang sangat relevan dalam penerapan Lean Manufacturing karena membantu organisasi fokus pada penghapusan pemborosan secara bertahap dan terstruktur. 8 langkah tersebut adalah menentukan tema, analisis kondisi, menetapkan target, analisis penyebab, rencana perbaikan, implementasi perbaikan, evaluasi hasil, dan standarisasi dan tindak lanjut. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul menurunkan reject misrun area dinding chain pada cylinder head type X proses produksi low press die casting di PT XYZ dengan menggunakan metode 8 steps. Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis penyebab terjadinya defect yakni reject misrun dan melakukan perbaikan sehingga dapat menurunkan persentase defect misrun tersebut. Hasil yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan kawan-kawan adalah penyebab terjadinya defect, yakni faktor dice dan metode di mana terdapat perbedaan dimensi gate dan tidak adanya standar maupun controlling ketebalan yang sesuai pada saat touch up, perbaikan pada dimensi gate dan penentuan ketebalan coating saat touch up dapat menurunkan angka presentasi reject
35% dari 0,98% hingga 0,64%. Dilakukannya perbaikan pada dimensi gate ataupun saat trial penentuan ketebalan coating sesuai dengan plan schedule. Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Firdayanti dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul penelitian yakni minimasi waste pada proses welding PTX dengan konsep clean manufacturing. Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis waste apa saja yang dihasilkan dalam proses produksi dan memberikan usulan perbaikan untuk meminimalisir waste tersebut. Hasil yang didapatkan oleh Firdayanti dan kawan-kawan adalah waste yang dihasilkan dari proses produksi full tank adalah waste waiting, waste product defect, dan waste of stock on hand. Perbaikan yang dilakukan untuk meminimasi waste tersebut adalah mengganti metode setting mesin ke metode otomatis dan dilakukan pengurangan jumlah stok yang dapat mengurangi total NVA yang semula 532 detik menjadi 332 detik. Penelitian yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rohmat dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang berjudul menurunkan claim next process reject plat air cembung pada proses perakitan crankshaft menggunakan metode A-steps di PT XYZ. Tujuan dari penelitian tersebut adalah mencegah terjadinya claim next process plat air cembung crankshaft. Hasil yang didapatkan oleh Rohmat dan kawan-kawan adalah reject plat air disebabkan tidak ada standar pengecekan dan belum ada alat deteksi part NG plat air crankshaft. Setelah dilakukan perbaikan dengan membuat spacer dan reject detector, presentasi reject tersebut pun menurun dari 0,16% menjadi 0%. Selanjutnya adalah alasan pemilihan metode. Metode yang saya gunakan pada penelitian ini adalah yang pertama adalah metode A-step, yakni metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang terjadi dengan 8 langkah, yaitu menentukan tema, analisis kondisi, menetapkan target, analisa penyebab, rencana penanggulangan, implementasi penanggulangan, evaluasi hasil, dan standarisasi dan tindak lanjut. Pertimbangan untuk menggunakan A-step adalah A-step digunakan sebagai fundamental pattern pemecahan masalah atau sebagai pola dasar atau acuan dalam pemecahan masalah pada penelitian kali ini. Alasan pemilihan A-step karena A-step merupakan sistem yang terstruktur namun juga sangat sederhana dan praktis untuk menangani masalah-masalah yang berskala kecil hingga masalah yang berskala besar. Juga salah satu metode yang dikembangkan oleh perusahaan besar yakni Toyota dan sudah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan lain di seluruh dunia. Metode yang kedua adalah root cause analysis atau analisis akar masalah. RCA adalah metode analisis sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab utama dari suatu masalah atau kejadian. Pertimbangan menggunakan metode RCA adalah karena RCA dapat membantu untuk memetakan akar penyebab masalah, sehingga proses perbaikan yang dilakukan dapat tepat sasaran. Alasan pemilihan metode RCA karena RCA sangat membantu dengan pendekatan 4M-nya yakni man, machine, material, dan method untuk mencari akar penyebab dari suatu masalah. Selanjutnya bab 3 yakni metodologi penelitian. Yang pertama adalah lokasi penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian kali ini dilakukan di Asiwil sebagai bagian dari divisi sub-ASI dan Departemen Produksi di PT ZXC yang berada di dalam kawasan Industri Indo-Taisei, Kota Bukit Indah di wilayah Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Relevansi lokasi dengan penelitian yakni pada penelitian kali ini menganalisis tingginya defek pada sektor wheel. Maka dari itu lokasi yang relevan untuk diteliti atau dianalisa adalah ASI wheel, di mana proses perakitan wheel dilakukan. Selanjutnya adalah karakteristik lokasi. ASI wheel menerapkan konsep assembly line dengan menggunakan hybrid method, yakni manual dan otomatis. Proses yang dilakukan di ASI wheel menggunakan mesin semi otomatis yang masih memerlukan tenaga manusia dan beberapa special tools seperti torsi klik dan pressure curve. Selanjutnya adalah aksesibilitas data. ASI wheel memiliki laporan produksi harian, baik defect, NG, dan atau unit tunda atau hold. Data tersebut akan direkap tiap bulan. Data tersebutlah yang digunakan dalam penelitian ini.
Selain data laporan produksi, dilakukan wawancara dengan pimpinan kerja, quality control dan operator produksi guna menunjang kelengkapan data untuk dilakukannya penelitian ini. Berikutnya adalah jadwal penelitian. Kegiatan yang pertama adalah menentukan objek, tema, dan metode penelitian yang dilakukan pada September 2024. Lalu studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dengan RCA, dan perencanaan step solving juga dilakukan pada September 2024. Selanjutnya adalah implementasi perbaikan dan standarisasi yang sudah dirancang sebelumnya dilakukan pada bulan September 2024 dan bulan Oktober 2024. Yang terakhir adalah penyusunan laporan dilakukan dimulai pada bulan Oktober 2024 hingga Januari 2025. Selanjutnya adalah flowchart penelitian. Langkah awal pada penelitian kali ini yakni adalah identifikasi masalah, yakni mempelajari workflow di Asiwheel, identifikasi defect yang dihasilkan, dan identifikasi potensi penyebab defect. Selanjutnya dilakukan studi literatur, yakni mengkaji data yang relevan dengan penelitian seperti jurnal, buku, dan artikel. Lalu selanjutnya adalah menentukan tujuan. Tujuan yang pertama adalah mencari akar penyebab masalah yang dapat menimbulkan defek di Asiwheel, lalu melakukan perbaikan untuk mencegah munculnya lagi defek yang serupa, dan membuat standarisasi proses agar hasil kerja tidak ada defek. Selanjutnya adalah dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data diambil dari laporan defek dan repair harian periode September 2024 dan juga dilakukan wawancara dengan pimpinan kerja dan operator produksi. Selanjutnya adalah pengolahan data. Yang pertama adalah mengumpulkan data dari laporan harian dan disajikan dalam bentuk tabel dan histogram. Lalu mengkonversi data tersebut ke dalam diagram Pareto dan diagram Fishbone. Lalu melakukan analisis penyelesaian masalah menggunakan metode 8-step. Selanjutnya adalah penerapan metode 8-step. Yang pertama adalah menentukan target, analisis sebab dan akibat, lalu merencanakan perbaikan, implementasi perbaikan, menentukan target, analisis sebab akibat, merencanakan perbaikan, dan implementasi perbaikan. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.